Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik santri-santri yang insyaallah dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita dan kita pada kesempatan kali ini masuk kepada tema baru, wahdah yang keempat, yaitu al-hayah al-yaumiyah. Al-hayah al-yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk kepada bab baru al-hayah al-yaumiyah yang ada di halaman 81, sebelumnya yang harus kalian ketahui adalah nama-nama hari dalam bahasa Arab. Nama-nama hari dalam bahasa Arab silahkan dibuka di halaman 63. Ya, silahkan dibuka di halaman 63. Ini harus kalian ketahui nama-nama hari dalam bahasa Arab. Baik, tolong yang belum dinyalakan kameranya silahkan dinyalakan. Baik, buka halaman 63. Halaman 63 pada tabel paling atas. Tabel paling atas. Di situ ada as-sabtu, al-ahadu, al-itsnain, al-thulatha, al-arbi'a, al-khamis, al-jumu'ah. Ya. As-sabtu, al-ahadu, al-itsnain, al-thulatha, al-arbi'a, al-khamis, al-jumu'ah. Ini nama-nama hari dalam bahasa Arab yang jika kita lihat ini sudah hampir sama dengan nama-nama hari dalam bahasa Indonesia. Jadi mudah untuk dihafal. Ya. Dan harus kalian ketahui mulai saat ini hindari penyebutan kata minggu. As-sabtu Sabtu, al-ahad Ahad, itsnain Selasa, ats-tsulatsa Selasa, itsnain Senin, itsnain Senin, ats-tsulatsa Selasa, al-arbi'a Rabu, al-khamis Kamis, al-jumu'ah Jumat. Adapun al-ahad jangan kalian sebut dengan minggu, tapi tetap dengan kata ahad. Minggu depan jangan, tapi diganti dengan pekan depan. Ada apa dengan kata minggu? Nah, ini telah dijelaskan oleh para ulama. Minggu kalau dilihat dari sisi arti yang terkandung di dalamnya, itu terdapat penghambaan diri kepada Tuhan selain Allah. Kata minggu itu kalau dilihat dari asal katanya, ya, asal katanya, maka itu memiliki makna kandungan yang menunjukkan penghambaan diri selain kepada Tuhan selain Allah. Nah, lihat bahayanya. Hanya dengan satu kata, jika kita tidak ketahui, itu menunjukkan ada kesyirikan, kekufuran di dalam yang sebenarnya harus kita jauhi. Nah, setelah santri-santri tahu semuanya, maka jangan lagi digunakan, tapi diganti dengan hari Ahad. Ya, diganti dengan hari Ahad. Inilah salah satu bentuk cara orang-orang kafir, cara-cara orang-orang musyrikin untuk merusak umat-umat Islam melalui penyebaran pemikiran dan kebudayaan yang hal itu bisa merusak Islam. Maka saat ini jangan lagi digunakan kata minggu, tapi gunakan kata ahad. Baik, ini dihafal. Ya, ini dihafal. As-sabtu Sabtu, al-ahadu Ahad, al-itsnain hari Senin, ats-tsulatsa hari Selasa, al-arbi'a Rabu, al-khamis Kamis, al-jumu'ah Jumat. Al-jumu'ah Jumat. Adapun hari dalam bahasa Arab itu adalah, ya, yaumun. Nah, yaumun jamaknya
ayyamun. Ini artinya hari. Kalau pekan, usbu'. Ya. Jamaknya asabi'. Usbu'un asabi'u. Ini pekan. Nah. Yaumun ayyamun hari, usbu' asabi' pekan. Jadi usbu' asabi' bukan lagi minggu tapi pekan, sepekan. Usbu' al-qadim, pekan depan. Ya. Ini tolong dibiasakan. Baik, silakan dibuka di halaman 82. Kita masuk kepada bab baru, pembahasan baru, al-hayah al-yaumiyah. Silakan dibuka di halaman ini. Ya, ini al-hayah al-yaumiyah. Kehidupan sehari-hari. Al-hayah al-hayatu al-hayatu al-yaumiyah. Al-hayah ini kehidupan. Al-yaumiyah ini sehari-hari. Sehari-hari. Al-yaumiyah ini diambil dari kata yaum, yaumun ayyamun, berubah bentuknya tatkala disandarkan kepada al-hayah menjadi al-hayah al-yaumiyah, ya, kehidupan sehari-hari. Baik, silakan dibuka di halaman 82. Halaman 82, kita lihat pada percakapan yang pertama antara Tariq dan Tahir. Percakapan antara Tariq dan Tahir. Ustadz bacakan terlebih dahulu, kalian dengarkan dengan baik, dan ketika ada yang tidak berharokat maka kalian berikan harokat. Al-hiwarul awal baina Tariq wa Tahir. Perhatikan betul-betul, nanti kalian usahakan untuk mengikuti bagaimana cara membacanya. Mata tastaiqil? Astaiqilu indal fajri. Aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da as-salah? La anamu ba'da as-salah. Madza taf'alu ba'da as-salah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La, adhhabu bil-hafilah. Baik. Sekarang Ustadz baca, kalian ikuti masing-masing di rumah. Ustadz baca, kemudian kalian ikuti masing-masing di rumah. Mata tastaiqil? Astaiqizu indal fajri. Aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da as-salah? La anamu ba'da as-salah. Madza taf'alu ba'da as-salah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La, adhhabu bil-hafilah. Baik. Ini internet kita yang lelet atau internet mereka? Oh. Baik, sekarang kita terjemahkan percakapan yang tadi sudah dibacakan. Mata ini artinya kapan. Mata
ini artinya kapan. Tastaiqizu ini dari kata istaiqadha yastaiqizu. Istaiqadha yastaiqizu, seperti ini tulisannya. Istaiqadha yastaiqizu. Taiqizu. Ya. Yastaiqizu artinya bangun. Artinya bangun. Bukan pergi, bangun. Mata tastaiqizu, kapan kamu bangun. Baik. Kembali lagi Ustadz ingatkan, ketika ada kata kerja mudhari', kata kerja mudhari' seperti ini mudhari'. Untuk mengetahui pelakunya, maka kalian lihat pada huruf pertama. Biar tidak terjadi kesalahan lagi, lihat pada huruf pertama. Jika huruf ya, maka dia laki-laki. Jika huruf ta, maka kamu laki-laki atau dia perempuan. Jika huruf alif, maka saya. Jika huruf nun, maka kita atau kami. Nah, ini kembali Ustadz ingatkan. Tastaiqizu aina mata tastaiqizu, karena ini adalah percakapan antara dua laki-laki, maka artinya kapan kamu bangun. Kapan kamu bangun. Astaiqizu indal fajri, karena diawali dengan huruf alif berarti saya. Astaiqizu indal fajri, saya bangun. Inda artinya ketika. Inda artinya ketika. Astaiqizu indal fajri, saya bangun ketika fajri, ketika masuk waktu fajar, waktu subuh, tatkala azan dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, dia bangun. Aina tusalli al-fajra, aina di mana? Tusalli, salat. Siapa yang salat? Nah, ingat, karena diawali dengan huruf ta berarti kamu. Kamu, ya, karena konteks percakapan di sini adalah antara dua laki-laki. Di mana kamu salat fajar, salat subuh? Usallil fajra fil masjid, saya salat subuh di masjid. Hal tanamu ba'das shalah, hal tanamu ba'das shalah. Tanamu itu dari kata nama yanamu, artinya tidur. Nama yanamu artinya tidur. Hal, apakah? Hal tanamu, apakah kamu tidur? Ba'das shalah, ba'da setelah. Apakah kamu tidur setelah sholat? Thahir menjawab la, tidak. La anamu ba'da sholat, saya tidak tidur setelah sholat. Baik. Madza taf'alu ba'da sholat? Madza apa? Taf'alu itu dari kata fa'ala. Fa'ala yaf'alu, artinya mengerjakan, ya. Fa'ala yaf'alu artinya mengerjakan. Madza taf'alu ba'da shalah? Apa yang kamu kerjakan setelah sholat? Maka dia menjawab aqra'ul Qur'an. Qara'a yaqra'u, saya membaca Al-Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasah? Tadhhabu berasal dari kata zahaba yadhhabu. Artinya
pergi. Zahaba yadhhabu artinya pergi. Kapan kamu pergi? Ilal madrasah. Madrasah di sini artinya sekolah. Madrasatun jamaknya, jamak madrasatun madaris. Ya, madrasatun madaris, sekolah. Azhabus sa'atas sabi'ah, saya pergi jam 7. As-sa'ah itu artinya jam, jamaknya sa'atun. Sa'atun itu jamak sa'ah, jam. Hal tadhhabu bis sayyarah, apakah engkau pergi dengan sayyarah? Apa artinya sayyarah? Sayyarah artinya mobil, jamaknya sayyarat. Jadi tak marbutoh di akhir itu dihapus, diganti dengan alif dan ta. Sayyaratun. Ya. La, saya tidak. Saya pergi dengan hafilah. Bi, kata bi, huruf bi di situ itu memiliki arti tersendiri sebagaimana li. Bi di situ artinya dengan. Bi di situ artinya dengan. Bis sayyarah bil hafilah itu artinya dengan. Saya pergi dengan di sini dalam arti apa? Menggunakan. Saya pergi menggunakan bus. Nah, di sini makanya dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia memang tidak seharusnya kita menerjemahkan secara letterlek tekstual, tapi disesuaikan dengan konteks dalam bahasa Indonesianya. Ya, azhabu bil hafilah, saya pergi menggunakan bus. Hafilah artinya bus, bis. Ya, baik. Sudah diterjemahkan. Sekarang Ustadz ingin mendengar dua orang membaca. Dua orang membaca. Ya, dua orang membaca. Siapa yang mengajukan dirinya untuk membaca? Silahkan. Fadil. Ya, Fadil Amin. Selainnya siapa? Cafan. Fadil dan Cafan, silahkan. Fadil jadi Tarik, Cafan jadi Tahir. Silahkan. Mata tastayqizu? Astayqizu indal fajr. Aina tusallil fajr? Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? La anamu ba'da shalah. Mada taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tazhabu ila madrasah? Azhabu sa'ata sabi'ah. Hal tazhabu bis sayyarah? Apa, Syafan? Sudah. La azhabu bil hafilah. La azhabu bil hafilah. Baik. Tolong diperhatikan panjang pendeknya ya.
Nah, ketika membaca diperhatikan panjang pendeknya, karena salah-salah dalam panjang pendek itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa tidak ada arti, yang kedua bisa merubah makna. Maka harus diperhatikan panjang pendek ketika membaca. Ya, bukan berarti harus cepat dalam berbicara bahasa Arab. Tidak perlu cepat-cepat. Pelan, bacaan panjang pendeknya betul, ya, dan tetap bisa menggunakan logat atau lahjah bahasa Arab, bisa dimirip-miripkan, masih bisa dimirip-miripkan walaupun pelan. Contoh, Ustaz berikan contoh ya. Mata tastaiqil, mata tastaiqil, astaiqizu indal fajri, aina tusallil fajra, usallil fajra fil masjid, hal tanamu ba'das salah? La anamu ba'das salah. Madza taf'alu ba'das salah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasah? Adhhabu sa'ata sabi'ah. Hal tadhhabu bis sayyarah? La, adhhabu bil hafilah. Faham ya? Jadi bacaannya pelan, tapi agar lebih bisa memperbagus kualitas bacaan, tapi tetap berusaha untuk menyesuaikan dengan logat dan lahjah Arabnya. Dan juga Ustaz sarankan kalian juga harus memahami apa yang kalian ucapkan, kayak apa yang kalian baca. Itu juga mendukung agar lebih bagus bacaannya. Nanti ada nada turun naik, bagaimana ketika bertanya, bagaimana ketika menjawab. Itu akan terbentuk ketika kalian faham apa yang kalian ucapkan. Kan tadi sudah Ustaz terjemahkan, itu mendukung kalian untuk bisa memahami apa yang kalian ucapkan. Baik, yang lainnya silakan. Yang baca Muhammad Soleh Ramadan dengan Erwan Nur Hakim. Muhammad Soleh Ramadan dengan Erwan. Silakan langsung dinyalakan speakernya. Langsung kalian sendiri menyalakan mic-nya. Silakan. Soleh Ramadan dengan Erwan Nur Hakim. Soleh jadi Tariq, Erwan jadi Tahir. Mata tastaiqizu inda dal fajr. aina tusallal fajr, Usolli fajro fil masjid. hal tanamu ba'das shalah? La ana muba'das sholah. Maza taf'alu ba'das shalah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tazhabu ilal madrasah? Azhabus sa'ata sabi'ah. Hal tazhabu basayyarah? Bis sayyarah. Hal tazhabu bisayyarah? La azhabu bihafilah. Bil hafilah. Baik, mumtaz. Tapi diingat lagi panjang pendeknya masih ada yang keliru, perhatikan betul-betul. Ingat, tidak perlu cepat-cepat. Ya, yang penting saat ini bacaan kalian benar, panjang pendeknya benar. Ya. Nanti akan terbiasa dengan sendirinya, bahkan mungkin akan bisa membaca secara lancar dan cepat. Baik, yang berikutnya Naufal Yusuf dengan Abdurrahman Hasif. Naufal Yusuf dengan Abdurrahman Hasif. Silahkan. Naufal jadi Tariq, Abdurrahman Hasif jadi Tahir. Mata tastaiqiz? Astaiqizu indal fajri. Aina tusallil fajr? Usallil fajra fil masjid.
Hal tanamu ba'da shalah? La. La anamu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal mas Wa mata tadhhabu ilal madrasah? Adhabus sa'ata sabi'ah. Hal tadhhabu bis sayyarah? La. Adhabu bil hafilah. Baik, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah bagus bacaannya, tinggal dilancarkan lagi, pertahankan dan dilancarkan. Nah, contoh nih, kesalahan fatal. Yang betul bacaannya adalah mata. Mata artinya apa? Kapan? Tapi kalau dibaca panjang mata tadhhabu ilal madrasah, berubah artinya. Mata itu artinya mati. Nah, kan? Mata, kalau mata itu artinya kapan. Tapi kalau dipanjangkan mimnya, mata itu artinya mati, meninggal dunia. Maka lihat, satu huruf yang salah panjangnya, panjang pendeknya akan merubah arti yang begitu besar. Maka perhatikan dalam masalah panjang pendek. Baik, kita cukupkan membacanya. Kita masuk kepada latihan atau menjawab soal di halaman 83. Di halaman 83, setelahnya halaman 83. Di situ ada soal-soal, ya, soal-soal yang mana tugas kalian menjawabnya. Ustaz, jawabannya ada pada apa? Ada pada percakapan. Jawabannya ada pada percakapan. Untuk bisa menjawab soal-soal tersebut dengan memahami percakapan yang telah kita baca sama-sama tadi. Baik, soal yang pertama, karena kaidahnya fahmus soal nisful jawab, faham soal itu sama halnya sudah mendapatkan setengah jawaban. Berarti kalian terjemahkan dulu soalnya, kemudian baru menjawab soal. Paham ya tugasnya? Terjemahkan dulu soalnya, kemudian baru menjawab soal. Baik, Nabil. Ya, silakan Nabil. Nabil Hafiz. Soal yang pertama, man yastaiqidhu indal fajri? Diterjemahkan dulu, terjemahkan baru dijawab. Terjemahkan dulu. Ada gangguan sinyal. Baik, siapa yang bangun tidur ketika fajar? Jawabannya adalah Tahir. Mumtaz. Soal yang kedua, Ahmad Aqila. Ahmad Aqila, aina yusallil fajra? Terjemahkan dulu baru jawab. Aina artinya apa? Aina? Di mana? Di mana? Aina yusallil fajra? Di mana? Di mana? Di mana dia sholat? Di mana dia sholat? Mumtaz. Jawabannya? Fil masjid. Fil masjid. Mumtaz. Barakallahu fiik. Yang ketiga, hal yanamu tahirun ba'da shalah? Haris. Naam. Haris terjemahkan dulu. Hal yanamu tahirun ba'da shalah, terjemahkan baru dijawab. Coba, hal apa artinya hal? Hal artinya apakah? Ya, sudah saya bantu. Hal artinya apakah? Hal yanamu. Yanamu artinya tidur. Haris, coba lihat di percakapan ada tuh. Hal tanamu ba'da shalah, di percakapan ada. Nama yanamu artinya tidur. Sudah ketemu? Hal yanamu tahirun ba'da shalah?
Apakah kamu tidur setelah sholat? Siapa yang tidur di sini? Coba. Siapa yang tidur? Apakah Thohir tidur setelah sholat? Maka jawabannya La. la yanamu ba'da sholat. Tuh, perhatikan. Faham soal itu sudah sebagian dari jawaban. Kalian tidak faham soalnya, kalian nggak bisa jawab. Kuncinya pada pemahaman soal. Baik, nomor 4, Yusuf Habibi. Yusuf Habibi. Madza yaf'alu ba'da shalah? Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Kenapa kamu, Yusuf? Padahal sudah Ustaz tuliskan tadi, kalau huruf awalnya ta, huruf awalnya alif, huruf awalnya nun, huruf awalnya ya, kan sudah ada terjemahannya tadi Ustaz tuliskan di awal. Ini wa madza yaf'alu, huruf awalnya apa? Ya. Iya, kalau iya berarti Dia. Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Ustaz. Laki-laki, nggak ada dua-duanya. Ya, ulangi. Madza yaf'alu ba'da shalah berarti artinya Apa yang dia lakukan setelah sholat? baik. Dia di sini siapa, Yusuf? Dia di sini maksudnya siapa? Thorik atau Thohir? Thohir. Thohir, paham ya? Jawabannya ya jangan pakai bahasa Indonesia. Apa? Yaqra'ul Quran. Harus diingat ya rumusnya, jangan sampai lupa. Ya, ini waktu kita habis buat ini. Naufal Siddiq nomor 5. Terjemahkan dulu. Kapan dia pergi ke sekolah? Kapan dia pergi ke sekolah? Masya Allah. Jawabannya Yazhabu sabi'ah. yadhhabu sa'atas sabi'ah. Masya Allah, mumtaz Naufal. 100. Luar biasa. Barakallahu fiik. Nomor 6. Rokan, nyalakan mic-nya Rokan. Ya. Kaifa yadhhab artinya apa? Ingat, perhatikan huruf awalnya. Kalau huruf awalnya alif apa? Kalau huruf awalnya ta bagaimana? Itu sudah ada bagiannya masing-masing. Rokan ya. Ini diawali dengan kaifa yadhhabu. Huruf awalnya ya. Berarti yang betul apa? Rokan? Kalau huruf awalnya ya itu dia. Dia laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki. Kaifa yadhhab. Baik, jawabannya apa Rokan? Jawabannya apa? Yadhhabu bisayyarah. Baik, cukup. Perhatikan semuanya. Cukup Rokan, perhatikan semuanya. Satu hal yang ingin Ustaz jelaskan berkaitan dengan cara membaca jam. Perhatikan semuanya ya. Di situ tadi tertulis as-sa'ah as-sabi'ah. Artinya jam 7. Ini berkaitan dengan bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Arab. Tolong perhatikan baik-baik. Caranya mudah. Cara membaca jam itu sangat mudah. Langkahnya bagaimana? Tulis sa'ah, as-sa'ah. Caranya tulis as-sa'ah depannya, kemudian ditambah dengan angka urutan muannas. Angka urutan muannas. Abdurrahman Omar. Abdurrahman Omar. Angka urutan muannas itu apa saja?
al-ula, as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-thaminah, at-tasi'ah, al-ashirah. Naam, mumtaz. Nah, cara membaca jam dalam bahasa Arab, adalah cukup menulis sa'ah depannya, kemudian kedua menuliskan angka urutan muannas. Nah, itu caranya. Angka urutan muannas apa? Seperti yang disebutkan oleh Abdurrahman Umar tadi. Dan sudah Ustadz bagikan di wali kelas kalian, dan wali kelas sudah menyampaikan di grup WhatsApp kalian. Sudah. Al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah. Paham ya? Berarti kalau nggak tahu itu salah kalian karena tidak hafal. Padahal sudah disampaikan harus dihafal. Baik, contoh. Ardianor. Jam 1 bahasa Arabnya apa? As-sa'atul ula, itu jam 1, jam pertama. Baik, Ahnaf Raditya. Jam 7, jangan jam 7, sudah ada di ini. Jam 8. Ahnaf. As-sa'atus tsaminah. Mumtaz. Abdul Khalik. Jam 9. Abdul Khalik jam 9. As-sa'at-tasi'ah. As-sa'atut tasi'ah. Mumtaz. Fadil jam 5. As-sa'atul khamisah. Mumtaz. Paham ya? Baik, agar memastikan biar kalian paham semuanya, Ustadz kasih tugas deh. Tugas oleh-oleh dikumpulkan, batas terakhirnya hari Senin. Yang pertama ini menggunakan angka urutan muannas. Ya, sementara ini menggunakan angka bilangan. Baik. Nah, jelas ya? Itu tugasnya dikumpulkan hari Senin. Dikumpulkan paling maksimal hari Senin. Kaidah menulis angka dalam bahasa Arab. Kaidah menulis angka dalam bahasa Arab. Pertama, tulis as-sa'ah. Bisa pakai bahasa Arab, Mas? Oh, tulis as-sa'ah. As-sa'ah plus tambah angka urutan muannas. Nah, baik. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.